Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 10.000 ini yang jawab. Sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribu. Padahal yang datang lebih dari ini. Sekali lagi ya, biar nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribu ini yang hadir minimal. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Pertama-tama izinkan kepada saya sendiri dan pada hadirin, in itu masuk yang ada di sini. Hadir out yang sedang ada pakai Zoom streaming. Saya mengajak untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi. Kedua kalinya saya ingin menyampaikan rasa takdim, rasa hormat saya yang mendalam kepada Al-Mukarram Ki Haji Hasan Fauzi Hasim, Khadibul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Qadim, beserta seluruh dzurriyyah dari Al-Maghfurlah Ki Haji Hasim Mino yang hadir di forum yang mulia ini, Ki Haji Abdul Hadi Nur sebagai ketua yayasan, Ki Haji Hafidul Hakim Nur mudir kepesantrenan, Ki Haji Abdul Hasan bagian pendidikan. Tentu saya merasa takdim dan senang berdampingan dengan insya Allah yang terganteng pada malam hari ini. Sebelah kanan saya Kiai Hasan Naufal. Ya, mungkin dulu waktu mudanya saya seperti beliau. Waktu mudanya. Sekarang saya sudah 36 sih? 63. Tapi semangatnya 36. Ajib ya, nggih atau nggih. Yang saya hormati juga Kiai Ahmad Kusairi Zen, Mudir Idarah Subiah Jatman Keraksaan atau Probolinggo? Keraksaan. Okay. Para habaib, Ibu Nyai, Pak Yai, dan tentu akhirnal kiram yang suaranya sangat merdu tadi, yang menggugah hati kita untuk mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya yang hadir di forum yang mulia ini. Seminggu yang lalu saya di WA oleh Nong Hadi.
Mas Ali, mohon kiranya enggak apa-apa ya dipanggil Mas ya saya ya. Meskipun Mudir Ali Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah, tapi ini kita menghadirkan amalan thariqah ini menjadi amalan ammah. Berthariqah bukan harus menunggu kita tua dulu. Karena itu kalau saya dipanggil Mas Ali Maskur, saya juga enggak apa-apa, senang. Paling tidak menyamai dengan istri saya kalau memanggil Mas. Ya, Mas. Rasanya adem kalau dipanggil istri Mas. Tapi kalau dipanggil orang lain Mas, waduh ngerdek saya itu. Iya, Beb. Iya, Beb. Apalagi ada istri, wah tambah gemetar. Kapan kenalnya? Adik-adik sekalian, para santri yang saya cintai, yang saya hormati. Begitu beliau menyampaikan undangan, saya tidak bisa untuk menolak atas permintaan beliau dengan beberapa alasan. Yang paling utama, saya adalah lil ta'zim kepada guru kita semua, Kiai Hasyim Mino. Karena adik-adik, Bapak Ibu sekalian, di tempat inilah Thariqah Mu'tabarah diberi label An-Nahdiyah. Ibu, Bapak sekalian, pada muktamarnya yang ke-6, saat setelah tahun 1979, bahwa Jamiah Ahli Thariqah di lingkungan Nahdlatul Ulama dijadikan badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, muktamar berikutnya di Pondok Pesantren Nurul Qadim ini kemudian beri tambahan ada An-Nahdiyah, sehingga lengkapnya adalah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan dinamakan, diberi label itu di pondok pesantren yang mulia ini. Sehingga nuwun sewu, ini saya bahasanya Jawa, Indonesia atau Madura? Jawa nggak apa-apa ya? Ya, banyak yang ngerti ya kalau Jawa ya. Sehingga kalau nuwun sewu, kalau saya mboten dugi wonten ing majelis niki, wah saya kualat. Loh, ngertos? Oh, ndak ngertos. Sehingga kalau saya tidak hadir di forum ini padahal saya sebagai mudir Ali Jatman, rasanya kualat sampai 7 turunan. Karena saya tidak takzim kepada Kiai Hasyim Mino yang di tempat inilah disebut namanya An-Nahdiyah. Bapak-bapak, adik-adik, panjenengan NU sedanten mboten? NU semuanya kan? Nah, kalau NU semuanya maka harus takzim kepada para muassis Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini adalah Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan juga kepada, karena An-Nahdiyahnya Jatman di sini, kita harus takdim kepada Kiai Hasyim Mino. Untuk itu mari kita kirim Fatihah kepada nama-nama yang kita sebut. Ila Khadim Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dhuri ahlil baiti wa khususan ila ruhi ya sunyaman as'ad kulluhum ghafaradulum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya begini, adik-adik, para bapak ibu sekalian yang saya hormati, panjenengan tadi semuanya
menyebut keluarga besar Nahdlatul. Nah, pertanyaannya gini, ini khusus adik-adik santri yang masih muda. Apa sih tanggung jawab kita sebagai orang Nahdlatul Ulama ini? Apa yang menjadi amanah kunci kita sebagai Nahdlatul Ulama? Saya memang diminta oleh Kiai Abdul Hadi Nur untuk bicara tausiahnya tausiah kebangsaan. Ya, nanti kalau tausiah yang khusus keagamaan beliau, ya, karena saya sesuai dengan permintaan. Ada 4 adik-adik para hadirin, kalau orang menyebut dirinya Nahdlatul Ulama, maka yang pertama adalah mas'uliyatud diniyah. Wong NU itu kudu nguri-nguri agamane. Agama kita agama Islam. Nggih napa nggih? Jadi kalau orang NU tidak cinta pada agamanya, tidak memiliki tanggung jawab ghirahnya kepada agamanya, tidak punya manhaj fikrahnya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mempunyai harokah untuk memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, itu bukan orang NU. Padahal dalam konteks ini Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Sopo sing dijenengi wong ahli sunnah NU itu lho, kabeh kok ngaku wong dadi ahli sunnah opo? Yaitu sopo sing gelem melok aku, kata Rasulullah, dan para sahabat saya, itulah yang mengikuti ajaran beliau Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bapak-bapak, adik-adik, semua orang warga Nahdlatul Ulama harus mempertahankan, memperjuangkan akidah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting karena memang sekarang banyak ajaran yang tidak sejalan dengan aswaja. Ya atau ya? Betul. Banyak, maaf kalau saya boleh sebut satu saja. Yang lainnya nanti takut saya. Ya. Satu misalkan Wahabi, yang selalu dia tidak mengedepankan amalan kita semua, khurafat, bid'ah, kafir, tauhid. Betul atau betul? Tadi panjenengan semua zikir, panjenengan semua tadi hadrah, maulid, itu khurafat, itu bid'ah. Padahal secara khusus kalau boleh saya sampaikan kepada adik-adik, kalau orang disebut dengan aswaja, ahli sunnah wal jamaah, maka ubudiyahnya adalah, ritualnya adalah STMJ. Ngertos? Susu, telur, madu jahe, jos gandos, tambah jos kan itu kan? Ya. Yang laki yang jos. Tapi yang saya maksud STMJ yang saya maksud itu, seorang NU itu seneng es, selamatan, solawatan, nggih? Wong NU senengane solawatan, selamatan, betul? Nek wong kono itu ora gelem solawatan, bid'ah kuwi. Ya, enggak ada seperti ini Habib yang mimpin ini, enggak ono. Nah, yang loro tahlilan. Jenengan tahlilan semua kan? Oh, ikut tahlilan itu nyampe enggak sih doane, kira-kira kan gitu mereka. Sing nomor 3 maulid ya, maulid manakib. Sudah maulidan kan? Manakibnya Kiai Hasyimino kan sedikit dibacakan kan? Lah itu tujuannya adalah mengambil ibroh dari beliau semua. Karena itu
di dalam khaulau linuriyahu min ayatina itu artinya tahunan sekeliling apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Mino itu harus kita ikuti karena itu ibroh yang sangat bagus. Nah, yang terakhir J-nya apa? Adik-adik, ngerti J? Apa? Jos, ya Allah. Adik-adik si cilik nggak mau nih ngejos terus Josnya itu J ini J Jawa. Artinya apa? Ziarah kubur. Ini saya itu orang Jawa ndak bisa bikin Z. Ngerti saya itu J, ziarah kubur. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, mas'uliyatul awalan kalau kita sebagai orang Nahdlatul Ulama harus menguri-nguri agama kita yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu didirikan pada 1926 tanggal 31 Januari itu. Tujuan yang satu-satunya saat itu yang memotivasi adalah agar amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Mekah ya itu tidak dilarang. Makom-makom Rasulullah, makam sahabat-sahabat tidak dihancurkan. Karena saat itu pemerintah ingin menghancurkan. Kemudian Kiai Wahab membuat namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz pada 1919 mengirim surat, mengirim diplomasi kepada Mamlakul Arabi, wahai raja, jangan engkau hancurkan situs-situs sahabat Rasulullah, situs Rasulullah. Dan sekarang apa yang kita lihat, kalau kita ke Makla, kita ke Baqi, masih ketemu makamnya Sayyidatina Khadijah, ada Sayyidina Utsman dan para sahabat-sahabat yang lain yang makamnya tidak dihancurkan. Siapa mereka yang diuntungkan? Siapa yang memperjuangkan ini? Adalah Nahdlatul. Kalau saat itu dihancurkan, kita tidak akan tahu lagi di mana Maulidur Rasul. Maktabah itu kan. Sekarang seelek-eleknya dia masih dipertahankan. Ya. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya pesankan kepada panjenengan dan kita semua, orang NU itu harus mas'uliyatud diniyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ubudiyahnya, riyadhah ibadahnya. Apa singkate? Ya pakai usoli, nggih napa nggih? Pakai kunut, nggih napa nggih? Pakai sayyidina, nggih ta nggih? Itu contoh kalau jenengan NU asli pakai shot. Asli. Bukan asli, asli. Karena memang amalan kita itu memang itulah Ahlussunnah Jamaah. Oke, ini yang pertama. Inggih menika tujuan didirikan NU adalah untuk mempertahankan, mengamalkan dan memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Nomor kali. Yang nomor 2 apa? Tugas kita sebagai orang NU. Yang kedua adalah mas'uliyatul watoniyah. Memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mengakui bahwa panjenengan semua itu warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia kan? Bukan warga negara lain kan? Tidak usah disebut lainnya. Pokoknya warga negara Indonesia. Lek panjenengan itu mempunyai jiwa nasionalisme, maka tentu harus memiliki jiwa patriotisme untuk mempertahankan Republik Indonesia. Nggih? Saya akan cerita 2 saja. Mengapa kita harus mas'uliyatul watoni atau amanatul watoni? Karena pertama gini, dari sejarah Bapak Ibu sekalian, ada 3 bentuk
ini agak, maaf izin agak mahasiswa sedikit. Ada 3 bentuk hubungan negara dengan agama. Sing nomor 1, hubungan agama dan negara adalah bersifat sekularistik. Agama ya agama, negara-negara, ora ono hubungane antara agama lan negara. Ini seperti di negara Eropa. Apa yang terjadi dalam dekade berikutnya karena agama tidak bisa menyinari di dalam kehidupan bernegara, maka kehidupan negara, kehidupan sosialnya itu menjadi kering. Nggih? Di sana lagi tempat-tempat ibadah yang non-Islam itu kosong. Bahkan ada beberapa tempat ibadahnya mereka yang dijual kepada kita karena sudah nggak ada lagi. Agama itu hanya urusan 3, lahir, nikah, mati. Sehari-hari tidak pernah orang Eropa itu untuk menjalankan ibadah kita. Kita sehari semalam minimal 5 kali, nggih tahu nggih? Iya, kalau di sana nggak ada. Nah, karena itu kita Indonesia tidak menggunakan hubungan Islam dan hubungan negara itu sekuler. Tidak. Yang kedua, adik-adik para santri, ibu-ibu, masyarakat luas, yaitu teokratik. Agama ya negara, negara ya agama. Yang menempatkan agama sebagai dasar bernegara, tetapi dia semua sifatnya di dalam dimensi apa? Dimensi auto government. Satu saja pemerintahan. Biasanya itu negara yang mendasar pada mamlaka. Seperti di Arab Saudi niku negaranya Islam. Hukumnya yang berlaku Islam. Lek ana wong mencuri ya dipotong tangane. Dan lain sebagainya. Nah, Indonesia pilih mana? Teokratik atau sekularistik? Indonesia memilih negara mutualis simbiotik, di mana agama sangat diuntungkan karena ada namanya negara, nation state. Di pihak lain, nation, negara, bangsa membutuhkan sinar yang ada di dalam agama sehingga agama bisa menginsert di dalam bernegara. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka masak, yang penting itu isinya atau kulitnya? Ayo, isinya atau isinya? Sampen seneng mana dikasih gendule, botolnya atau minyak gorengnya? Coba. Ya minyaknya. Jadi nggak penting kita mengatakan, oh kita negara Islam, tapi perilakunya nggak Islam. Di Indonesia tidak disebut negara Islam, tapi negara Pancasila. Tetapi amalannya semua mendasarkan pada agama. Nggih napa nggih? Coba ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji, ada undang perbankan syariah, ada undang-undang wakaf, ada undang-undang sukuk, surat berharga syariah. Maaf saat itu saya ikut menyusun karena saya menjadi anggota DPR 10 tahun. Itu caranya apa? Untuk memberi jalan umat Islam yang mau mendasarkan perbankan syariah ada. Yang mau wakaf caranya gimana bayar zakat ada. Ini caranya menurut Gus Dur, Allahumarham, adalah agama menjelma di dalam sebuah nilai yang menginsert di dalam bernegara meskipun negaranya bukan negara Islam. Nggih napa nggih? Coba kita oncai. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Qul huwallahu ahad. Substansinya adalah tauhid keesaan. 2. Kemanusiaan.
Khairun nas anfa'um linnas. Ta'awun antara satu dengan yang lain itu agama. 3, wa'tasimu bihablillah, al-ittihad, Islam. Sila keempat, adik-adik, apa? Sila keempat apa? Ya, dalam permusyawaratan perwakilan, artinya musyawarah kan? Wasyura bainahum. Kalau kamu ngambil kebijakan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Tapi syura dulu. Dirunding dulu Islam. Yang kelima apa? Keadilan. Al-adalah adalah prinsip i'dilu wa aqrabul taqwa. Tegakkan keadilan, karena keadilan itulah yang bisa akan menghantarkanmu untuk sebuah ketakwaan. Jadi 5-5-nya itu adalah apa? 5-5-nya adalah Islami, meskipun tidak disebut negara Islam. Saya akan cerita sedikit di mana prinsip-prinsip itu dirumuskan. Dirumuskan di Muktamar 27 Situbondo Asem Bagus di pondoknya Kiai As'ad Samsul Arifin. Tapi pramuktamarnya termasuk di Nurul Qadim. Nggih. Ya. Pembahasan awalnya itu salah satunya di Nurul Qadim, Nurul Jadid. Jadi memang keraksan Nurul Qadim itu sejarah ke-NU-nya itu sangat kental, dan saya minta seluruh santri-santrinya berpegang teguh pada Nahdlatul itu. Sejarah itu nggak bisa dibohongi. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini agak khusus ingin saya sampaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mas'uliyatut thoriqiyah. Menjaga, menjalankan, dan terus melaksanakan ajaran-ajaran thoriqah. Ngerti thoriqah Bapak Ibu sekalian? Belum ya? Ini masih terlalu muda ini kiai-kiai. Jadi saya ingin memperkenalkan gini. Thoriqah itu intinya 4. Kalau boleh saya sampaikan, siji tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa panjenengan. Ibu-ibu, adik-adik, bajunya dicuci berapa minggu sekali? 2 hari sekali. Ya kan, 2 hari sekali. Ibu-ibu, ya, kalau habis makan ada upo sisa-sisanya itu, kalau mau makan lagi dicuci atau langsung dikasih makanan baru? Itu thoriqah. Thoriqah adalah bagaimana kita tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Bapak-bapak yang ahli hisab, ini orang NU sekarang itu rupanya tidak semuanya ahli ru'yah, tapi pakai ahli hisab ini yang banyak. Saya contohkan, katakan ini asbak. Asbak nggih? Wong rokok dibuang, loro-loro, akhirnya asbaknya itu penuh. Jenengan mau minum, asbaknya sih kaca sebetulnya. Kalau sekarang itu malah gelas tinggi buang asbak kan? Ya, saya tidak asbak deh, ganti gelas lah. Anak-anak muda sekarang gitu, lek ngerokok langsung dibuang nek gelas toh, iya toh? Ah, itu penuh, sampai ngarepe ngombe. Ngombe itu lek langsung dikai banyu, langsung diminum, bisa enggak? Enggak bisa, harus dibersihkan. Jenengan juga gitu, atine kotor, tidak dibersihkan, mbok zikir wing 1000 kali sehari enggak nempel, Pak. Jadi itu adalah dzikru bilisan, hanya di lisan, tidak dzikrul qalbi.
Kalau thariqah adalah karena gelasnya tadi sudah dibersihkan, piringnya ibu-ibu tadi makan sudah dibersihkan, maka kalau diisi air bersih nempel dan menjadi mengkilat. Mengkilatnya hati itulah disebut dengan tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati. Nggih? Itu aja. Nomor 3 prinsipnya thariqah itu adalah muraqabah. Kita dalam pengawasan, kita dalam rangkuhan, kita dirangkul oleh Gusti Allah. Sopo sing ra gelem dirangkul karo Gusti Allah? Enggak ada. Betul atau betul? Orang yang paling susah kalau Allah tidak pernah melihat umatnya, Allah melengos dengan kita, gitu kita bersusah. Karena itu berarti Allah sedang murka kepada kita. Nah, bagaimana Allah bisa memudahkan, melihat kita, menyayang kita, itulah muraqabah. Itu biasanya ada dzikir latifatul muraqabah fil qalbi, fil af'al, fi sifat ma'iyah dan sebagainya. Nah, ini. Yang nomor 3 muqarrabah, qarib, dekat dengan Allah. Ibu-ibu, adik-adik, suami istri itu dekat atau jauh? Ya. Lek deketnya dengan yang lain bahaya itu ya. Bahaya, Bib. Bahaya ya. Karena kita dekat, kita tahu. Kalau kita dekat dengan Allah, tahu. Allah itu udah tahu. Khotratu fil qalbi kita, lintasan di hati kita itu sedang apa itu Allah tahu. Nah, dengan 4 tadi, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin maksudkan, panjenengan sudah harus mulai menginjak ke situ. Biar zikirnya tidak hanya di mulut, biar sholatnya tidak hanya arkanul sholat, syarah rukun, tapi juga sholatnya fil qalbi ketika Allahu Akbar tidak lari ke sana ke sana. Nggih. Adik-adik lek sholat masih ingat ya? HP kuna Allahu Akbar. HP ku mang nanti ya. Jangan-jangan dilihat istri. Jangan-jangan dilihat suami. Padahal ada fotonya ya. Jadi orang salat fungsinya adalah untuk mengingat sesuatu yang lupa. Nah, itu berarti sholatul jismiyah. Padahal sholat itu harus bil qalbi. Karena kita sedang tatakallam ma'allah. Kita sedang mujallasah ma'allah. Nah, itu syaratnya 4 tadi. Jiwanya, nafsunya dikendalikan, atine diresiki, kita pengawasan fi kulli waktin sa'atin wahalin oleh Allah, dan kita setiap saat untuk selalu mendekatkan muqarrabah, kita mendekatkan pada Allah. Intinya itu loh. Pertanyaane, lek wis ngono papat iku carane ipe? Carane cuma 1, mudawamah di dalam berzikir. Nggih napa nggih? Zikir itu umumnya ada 2. Yang pertama nafi isbat, la ilaha illallah. Diambil dari pusar yang paling dalam, ditarik ke atas. Di bawah itu la itu artinya apa? Tidak dunia, tidak jabatan, tidak kekuasaan, tidak. Tidak, bukan itu. La ilaha, Allah yang kita cari. La ilaha illa maksuda illallah, Allah yang kita cari, Allah yang kita tuju. Waridhoka matlub, dan ridha Allah yang aku tunggu-tunggu. Itu caranya. Baru setiap hari denyut nadi kita selalu menyebut nama Allah. Caranya zikir. Allah bidzikrillah tatmainul qulub.
Zikirlah, karena zikirnya itu sesungguhnya akan bisa menenangkan jiwa. Nah, dengan 4 itu kemudian diistilahkan al-qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti cermin. Adik-adik yang masih muda, sehari bercermin berapa kali? Ora kena dihitung, ya kan? Tangi turu bercermin, sikat gigi bercermin, bengesan bercermin, alisnya itu miring atau tidak bercermin. Coba ibu-ibu, adik-adik, khususnya ibu-ibu, lek panjenengan ini cerminnya kemilon, orang Jawa nyebut kimilon. Kalau cerminnya itu kotor burem, iso ndelok enggak? Enggak bisa. Itu bertanda hatinya aswatul qalb. Itu artinya hati kita hitam. Kalau ada kesalahan kita membiarkan, kalau diajak maksiat kita ikut, berarti itu aswadul qalb. Itu berarti hati kita sedang hitam. Dan itu harus dibersihkan dengan berzikir. Itu disebutkan al-qalbun kal mir'ah. Nah, bersihkan setiap hari, istighfar yang banyak. Lah, zikirnya tadi yang kedua biasanya apa? Ismudzat, Allah, Allah, Allah. Setiap keluar nafas kita menyebut nama Allah. Oke, terakhir dalam amanah yang ketiga, yaitu mas'uliyatut thoriqiyah tadi. Kemudian para wali dan para ulama menyebutkan, khususnya di dalam kitab Hidayatul Adhqiya disebutkan bahwa at-thoriqatu kas-safina. Jadi thoriqat itu seperti safinah perahu. Nggih. Was-syari'at at-thoriqatu syari'ah, ya, wat thoriqatu kal bahr. Orang lek mlebu thoriqah itu seperti sedang berjalan di laut. Lek syariat tok itu duwe perahu tapi gur dipanasi tok. Minimal manasinya sehari semalam 5 kali. Nggih napa nggih? Tapi kadangkala tidak mengefek, ndak ngepek. Ya, ndak ada efek. Ya. Kemudian baru setelah masuk ke lautan maka disebut kal bahr tsumma haqiqatun durun khalla. Lek wis nek laut nyelam di bumi untuk mendapatkan permata. Nggih, ibu-ibu senang permata kan? Nah, itu caranya berthariqah. Kalau mau menemukan bahwa Allah ada mukasyafah, musyahadah, maka itu kita baru menemukan kalau berthariqah. Disitulah kita menemukan permata ketika kita malam hari bangun. Permata ketika kita nangis baqo wan nadam atas dosa-dosa kita, kita nangis di hadapan Allah. Tapi kalau orang hatinya gelap, ndonga apa saja ya nggak pernah nangis. Doa apa saja yang menang ya mbuh dikabulkan atau tidak nggak ngerti lah, kan kabele itu nggak nyambung ya. Nah, cara nyambungnya bersihkan dengan zikir. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian disitulah disebut marromadurun li safinatin jarkabu wa yahuzu bahron tumadurun khasol. Sapa wonge gelem menemukan permata kita dekat dengan Allah, sapa wonge gelem kita mendekatkan diri pada Allah, kita akan tentu menyelam. Kalau sudah menyelam berarti kita akan mendapatkan permata. Menyelamnya itulah thariqah. Kalau enggak panjenengan hanya manasin di pinggir laut saja. Nggih? Nah, itu saja yang saya sampaikan. Nah, banyak ini sudah hampir 1 jam, tidak kerasa. Yang terakhir adalah mas'uliyatul ummat. Menjaga keumatan. Jangan sampai umat itu dibiarkan tidak ada yang membimbing. Itu fungsinya para kiai, para alim, para ulama.
para mursyid dan para kiai-kiai khusus itu membimbing umatnya agar tidak salah arah. Adik-adik yang masih muda, dunya itu tujuan atau wasilah? Coba. Dunya itu wasilah atau wasilah atau makosid? Tujuan atau perantara? Perantara. Ad-dunya manzilan. Dunya itu gur mampir ngombe. Loh, mampir ngombe tadi saya ya katakan dari Surabaya ke sini kan ada rest area. Rest area itu saya tentu hanya sebentar. Masa di dunia yang begitu sebentar hidup bermegah-megahan, yang tentu mati ratigawa, betul atau betul? Harta nggak ada yang kita bawa. Manusia itu sering lupa, padahal itu wasilah tapi dijadikan tujuan. Bermegah-megahan di dunia, toh nanti nggak digawa. Padahal yang disebut dengan apa? Al-qararatu asliyun itu adalah akhirat. Makosid kita itu akhirat. Nah karena itu Bapak sekalian, mari mulai hari ini kita mulai membiasakan bahwa ad-dunya lil akhirat. Betul? Wabtaghi fima ataqal darul akhirah. Golek ana olehmu kowe kabeh negeri akhirat, wala tansa nasibaka minat. Ning kowe ojo lali uripmu nek donya. Donya tetep dilakoni tapi donya dudu digoleki. Aneh donyae digoleki, akhirate dilalekno. Banyak enggak yang di sini? Banyak, tapi enggak ada yang di sini. Di sana. Di sana itu banyak. Saking senengnya donya itu lina, lijo, linggo, liwo, lali anak, lali bojo, lali tonggo, lali maratuwa. Saking senengnya karo donya. Padahal donya itu menurut Rasulullah adalah ra'sul khati'ah. Sumber kehancuran itu kalau orang itu adalah hubbud dunya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh golek rezeki, wajib. Ngopeni anak wajib, ngopeni wujub wajib. Tapi tujuannya duduk kui. Tujuannya adalah Gusti Allah. Nggih? Cukup ya? Cukup ya? Cukup atau lanjut? Cukup lah. Ini memang ngajinya ngaji wong tua ini ya. Ini ngaji wong tua. Ngaji untuk, tapi nggak apa-apa. Namanya anak muda harus mulai diarahkan. Orang masuk thariqah tidak harus nunggu 60 tahun. Umur 20, 30 gelem mlebu thariqah itu jos gandos. Ya, saya mohon di sini ada mursyid-mursyid di sekitar sini. Monggo yang mau berthariqah segera minta baiat. Kalau Naqsyabandi pakai suluk, yang lain mungkin ditalkin dan sebagainya, itu teknis. Tapi yang saya minta sudah mulai memperkenalkan untuk panjenengan semua itu berthariqah. Nah sehari-harinya wong thariqah itu telu terakhir ini paling akhir ya. Ini terakhir terus ya. Wong thariqah itu wong sekudu seneng riyadhah, mujahadah. Kudu gelem tirakat sik. Apa? Taklilul kalam, menyedikitkan bicara. Ibu-ibu sedikit bicara atau sedikit-sedikit bicara? Ya, kalau nggak penting kul khairan aw liyasmut. Sebaiknya itu diam atau kalau ngomong yang baik. Itu cirinya. Sing nomor loro taklilut ta'am. Sedikit makan. Ini yang gendut-gendut. Sedikit makan atau sedikit-sedikit makan? Betul. Ngalor ngidul mangan, ngono mangan. Lek wong thariqah ndak, mangan
untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, sing nomor 3 cirine wong tarekah adalah taklilul naum, menyedikitkan tidur. Anak adik-adik santri tidur sedikit atau sedikit-dikit tidur? Allahu Akbar ya. Itu aja 3 itu yang saya minta. Mari kita kalau tidak perlu nggak usah banyak ngomong. Mangan sak cukupe, sing penting urip. Nomor 3 adalah turune dititikno, syukur-syukur bismillah diniati kalau malam hari qiyamul lail ya. Jangan lupa qiyamul lail karena khairus shalah ba'da shalatul wajib bahwa qiyamul lail, sholatul lail. Sholat terbaik setelah sholat wajib adalah sholat malam. Apa sholat malam? Monggo. Mau tahajud, mau taubatan nasuha, mau liridhoillah, lisukrillah, lifadlillah, mau birul waliden, mau sholat hajat, mau sholat yang muda-muda itu yang diutamakan sholatnya istiqoroh ya. Golek jodoh sing ganteng di, kan? Yang lanang juga ngono sing nom-nom. Aku kok oleh jodoh sing iku. Nah, sing akeh sholatnya istiqoroh ya. Nah, ya dan sholat-sholat lain. Semoga Allah membukakan panjenengan hatinya. Semoga anak cucu kita semua ahli thariqah. Semua mencintai Nahdlatul Ulama. Semua mencintai Republik Indonesia. Anak cucu kita dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Hidup berkah, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Sing duwe utang-utange ndang karo Allah dibalesne. Sing durung duwe jodoh ndang golek jodoh. Sing wis duwe jodoh cukup. Mekaten mohon maaf persis saya 1 jam menyampaikan tausiah kebangsaan. Saya masukkan sedikit tentang thariqah. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah membimbing saya. Doakan saya memimpin thariqah ini, memimpin Jatman sebagai mudir ali, sabar, ikhlas dan betul-betul istiqomah di jalan yang benar, yaitu berthariqah. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.